Selamat sore dan selamat hari sahabat. Senang sekali pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman ketika bersekolah di SLA Tompaso. Saya masuk di SLA itu dari kelas 1 SMP tahun 99 dan tamat SMA dari SLA itu tahun 2005. Jadi saya bersekolah dan tinggal di asrama di SLA itu selama 6 tahun. Jadi kami ini adalah alumni SLA Angkatan 2005, sama juga dengan Sir Barce dan Mem Virginia yang saat ini melayani di SLA. Senang dan bangga juga karena ada perwakilan kami yang melayani di alma mater tercinta. Baik, kesaksian yang ingin saya bagikan pada sore hari ini adalah ketika saya duduk di bangku kelas 1 SMP semester 2. Ketika saya kelas 1 SMP semester 2, saya dipilih oleh kepala asrama. Waktu itu kepala asrama kami, Mem Delianto. Saya dipilih sebagai monitor, salah satu monitor, dan artinya itu juga saya sebagai student labor. Saya bekerja waktu itu dan saya sebagai monitor itu dari kelas 1 SMP semester 2 hingga kelas 3 SMA semester 1. Saya sudah melepas tugas sebagai monitor di kelas 3 SMA semester 1 karena semester 2 itu sudah sibuk dengan persiapan ujian akhir. Waktu itu ketika saya dipilih menjadi monitor, sebenarnya ada penolakan karena saya rasa saya masih terlalu kecil. Saya baru mau menyesuaikan dengan lingkungan asrama. Saya tidak bisa menghadapi kakak-kakak kelas saya, waktu itu yang saya rasakan ya. Tapi dengan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, dorongan yang diberikan oleh kepala asrama, akhirnya saya menerima tugas dan tanggung jawab sebagai monitor. Adik-adik yang pernah punya pengalaman sebagai monitor, adik-adik pasti tahu bagaimana pekerjaan dari monitor, tapi sebenarnya bukan cuma dari pekerjaannya saja. Bagaimana kalau sebagai monitor itu kita harus menjadi contoh di lingkungan asrama dan juga di lingkungan sekolah. Karena menurut kepala asrama, kalian monitor-monitor adalah asisten saya adalah tangan kanan saya. Jadi kalian harus menjadi contoh-contoh untuk teman-teman yang lain. Waktu itu saya berpikir, saya baru saja mau menyesuaikan dengan lingkungan asrama, lalu saya sudah harus dituntut menjadi contoh yang baik di asrama. Artinya kalau sebagai monitor itu, kamar kamu harus lebih bersih dari kamar-kamar lain. Betul ya adik-adik yang pernah jadi monitor? Lemari kamu itu harus lebih rapi daripada lemari teman-teman yang lain. Kamu sebagai monitor, kamu harus lebih cepat bangun, lebih duluan bangun dari teman-teman yang lain. Karena salah satu kerjanya monitor waktu kami dulu yaitu membangunkan teman-teman yang lain untuk ikut worship. Lalu banyak sekali hal yang harus saya pelajari. Untuk itu makanya ketika dipilih di awal saya merasa saya tidak mampu. Tapi saya yakin dan percaya saya bisa melewati, saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai student labor, sebagai monitor dari kelas 1 SMP hingga kelas 3 SMA. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena kalau tanpa campur tangan Tuhan, saya rasa saya tidak mampu. Ketika saya mengemban tugas sebagai monitor, ada banyak suka dan duka, tapi yang pasti banyak sukanya ya. Ada banyak tantangan-tantangan lainnya yang sampai saya harus meneteskan air mata. Menjalankan tugas sebagai monitor, saya pernah menangis karena saya rasa waktu itu saya tidak mampu, apalagi waktu saya masih SMP. Mental saya waktu itu artinya belum sekuat ketika saya menjadi monitor di SMA, ketika saya sudah SMA. Waktu itu saya sudah beberapa kali datang kepada kepala asrama. Saya bilang saya mau pulang saja. Waktu itu orang tua saya di Sorong ya, di Papua. Waktu itu saya mau bilang saya mau pulang saja. Dan waktu itu satu hal yang saya ingat ketika saya menghadapi ada tantangan, ada masalah yang saya hadapi, saya datang kepada kepala asrama, saya menangis, saya mau mengundurkan diri, saya sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Dan saya waktu itu adik-adik tahu bahwa handphone dan segala macam gadget itu belum secanggih sekarang, bahkan masih jarang ya orang yang pegang handphone waktu itu. Jadi kalau mau komunikasi dengan orang tua,
saya harus pinjam telepon di kepala asrama. Waktu itu saya pinjam telepon di kepala asrama. Waktu itu ada sedikit masalah ya di asrama. Saya pinjam telepon di kepala asrama, lalu saya telepon orang tua saya. Lalu di samping kepala asrama waktu itu Mem Deli, saya ingat sekali Mem Deli yang begini, jangan menangis ya, jangan menangis, tidak boleh minta pulang, tidak boleh minta pulang. Wah, padahal waktu itu saya dalam hati saya, mama mau pulang, artinya saya mau minta, saya mau pulang, saya tidak sanggup. Adik-adik bayangkan mental seorang anak SMP waktu itu sudah diperhadapkan dengan tantangan yang waktu itu menurut saya cukup besar sehingga saya hampir-hampir tidak mampu. Lalu karena saya lihat kepala asrama saya seperti itu, lalu dari seberang sana, dari Papua, mama saya itu yang, bagaimana kak? Saya dipanggil kak karena saya anak paling tua. Kabar baik-baik toh, aman-aman toh. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana ketika orang tua bertanya seperti itu. Rasa-rasanya waktu itu saya ingin menangis sekuat-kuatnya di telepon. Lalu saya ingin bilang, ada masalah mama, so ndak mampu, mau pulang Jo. Rasa-rasanya waktu itu ingin seperti itu ya, ingin mengadu kepada orang tua. Tapi karena saya lihat kepala asrama saya, tidak boleh menangis ya, tidak boleh minta pulang. Jadi dengan tegar air mata saya tahan, saya bilang, oh ya baik-baik, kabar baik-baik. Padahal sebenarnya waktu itu hati saya rapuh sebenarnya ya dulu. Nah, ini kenapa merupakan satu kesaksian yang sangat berkesan bagi saya, karena di saat itu saya rasa saya seperti tidak mampu menghadapi masalah yang waktu itu saya hadapi di asrama. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan saya dimampukan, saya dikuatkan, dan berkat juga dorongan nasihat-nasihat. Jadi sesudah itu waktu saya tutup telepon dari orang tua saya, ada berapa jam saya dinasihati oleh kepala asrama ya, oleh Mem Deli. Waktu itu kepala asrama bilang, kamu harus kuat, kalau jadi monitor memang banyak tantangannya, dan kalau jadi monitor itu memang tidak selamanya semuanya suka sama kamu. Tapi ketika kamu menjalankan tugas yang benar, tugas yang sesuai, kalau kamu menjalankan tugas sesuai yang disuruh, itu pasti kalaupun ada yang tidak suka sama kamu, pasti mereka akan sadar. Artinya bahasanya seperti itu ya. Dan betul adik-adik, ketika saya menjalani, akhirnya saya tetap menjalani sebagai monitor. Lalu saya tetap memposisikan diri saya, di satu sisi saya sebagai monitor yang harus menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala asrama, tapi di satu sisi juga saya sebagai teman, saya sebagai adik kelas, saya sebagai kakak kelas untuk adik kelas saya. Jadi saya di teman-teman di lingkungan asrama juga, kalau lagi tidak menjalankan tugas sebagai monitor, saya biasa, saya tetap bersahabat dengan mereka. Kami ketawa-ketawa, kalau memang ada hal yang lucu kami tetap berbagi dan lain-lain. Dan puji Tuhan juga saya yakin dan percaya hingga saat ini saya kuat menghadapi setiap pergumulan-pergumulan ataupun tantangan-tantangan. Salah satunya juga itu karena mental saya yang sudah dilatih dari sejak saya kelas 1 SMP, bahwa ketika kamu hadapi masalah, kamu harus kuat. Dan ingat, masalah yang kamu hadapi saat ini itu masih kecil, kamu nantinya akan diperhadapkan lagi dengan masalah atau tantangan yang lebih besar. Dan intinya juga yaitu ketika kita selalu berserah kepada Tuhan, tantangan apapun yang kita lewati, Tuhan pasti akan membantu kita, menolong kita, menopang kita. Dan juga pesan yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, bahwa marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau membuka hati untuk menerima setiap nasihat dan didikan. Nasihat dan didikan dari para guru, dari orang tua, dari teman-teman juga ya. Yang pasti nasihat dan didikan yang membangun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Artinya hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Dan jangan lupa
nasihat dan didikan yang terutama yang sangat berharga, semuanya tertuang di dalam Alkitab. Jadi mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang selalu rajin untuk mempelajari firman Tuhan dan yang selalu mau untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Baiklah, itu saja yang menjadi kesaksian saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin membaca satu ayat di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-20 berbunyi, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Semoga ayat yang sudah saya bacakan dan juga kesaksian singkat saya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik yang sementara menuntut ilmu di SLA. Yang pasti adik-adik tidak salah pilih tempat, adik-adik tidak salah pilih sekolah, SLA yang terbaik. Jadi sekali lagi semoga ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi motivasi untuk adik-adik, untuk saya dan untuk kita semuanya. Dan di akhir juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan atau berbagi sedikit pengalaman. Dan terima kasih saya ingin ucapkan kepada semua guru-guru saya yang saat ini masih melayani di SLA ataupun guru-guru yang tidak sempat yang tidak sempat saya rasakan, artinya yang tidak sempat mengajari kami waktu itu, yang tidak sempat. Semuanya, para guru, para staf di SLA, terima kasih banyak karena dari nasihat dan didikan para guru dan para staf, sir dan mem, itulah yang membentuk kami. Salah satu hal yang membentuk kami menjadi pribadi kami yang sekarang, menjadi pribadi-pribadi yang baik dari hari ke seharinya. Doakanlah kami selalu alumni, bahkan doakanlah selalu adik-adik mahasiswa. Mari kita saling mendoakan agar supaya kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan bukan hanya di dunia ini tapi juga di dalam kerajaan surga. Terima kasih, selamat sore dan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati.